Bab 2402. Jika itu benar, maka semua akan menghancurkan harapan mereka terhadap sosok pahlawan dalam hati mereka. Yang mulia, apa sebenarnya yang terjadi? Tanya Adair dengan panik, terlihat kebingungan. Belum sempat Regen menjawab, tiba-tiba suara tawa dingin menyela percakapan mereka. Yang mulia, beberapa hari ini, apa kamu menerima semacam teknik dual kultivasi? Apa kamu menikmatinya? Suara Saka penuh ejekan. Mata Regen langsung melotot merah, penuh kemarahan, menatap Saka dengan tajam. Hatinya seperti diaduk badai. Teknik dual kultivasi itu. Teknik khusus untuk pria dengan pria. Tidak heran rasanya begitu aneh saat dia pertama kali mendapatkannya. Semuanya adalah jebakan Saka. Mengingat penghinaan yang dia telan selama beberapa hari terakhir, Regen merasa ingin mencabik-cabik Saka saat itu juga. Jadi, kamu benar-benar mempraktikkannya. Wah, yang mulia memang pemberani. Bahkan pria pun berani kamu sikat. Ujar Saka dengan nada seolah memuji, tetapi setiap katanya seperti tusukan ke hati. Kata-kata itu membuat tangan Regen mengepal kuat, hampir memecahkan tulang-tulangnya sendiri. Giginya bergemeletuk menahan amarah. Namun, dia tidak berani benar-benar marah. Jika dia kehilangan kontrol, rumor tentang teknik itu akan makin dipercaya. Yang mulia, apa maksudnya? Tolong jelaskan. Tanya Adair makin panik, mendorong Regen untuk segera memberi penjelasan. Regen terdiam beberapa saat. Lalu, dia perlahan mengangkat wajahnya, menunjukkan senyum kecil. Senyum itu makin lebar, membuat semua orang yang melihatnya tercengang. Dia kenapa tersenyum? Gumam Roni bingung. Siapa tahu, mungkin terlalu sering main dengan pria sampai jadi gila, balas Saka dengan nada santai, tetapi kata-katanya menohok. Tiba-tiba, suara Regen menggema, memecah kebisuan, kalian semua tadi menganggapku seorang pahlawan. Tapi sekarang, kalian semua melihatku sebagai seorang pengkhianat bangsa. Dalam tubuhku mengalir darah keluarga kerajaan. Seumur hidupku, aku berjuang demi negara dan rakyat. Tapi, akhirnya, aku diperlakukan seperti lelucon. Jika kalian benar-benar meragukanku, baiklah. Tangkap aku. Bawa aku ke hadapan ayahanda untuk diadili. Aku nggak akan melawan. Nada suaranya penuh kemarahan, keputusasaan, dan ejekan terhadap nasibnya sendiri. Kata-kata itu membuat rakyat mulai ragu. Wajah-wajah mereka menunjukkan kebingungan, seolah mulai meragukan apa yang sebenarnya terjadi. Yang mulia, rakyat hanya merasa ragu saja. Tolong jelaskan perlahan. Seorang rakyat memberanikan diri berkata dengan nada ragu. Apa yang perlu dijelaskan? Bentak Regen tiba-tiba, suaranya lantang penuh amarah. Aku ini pangeran yang pernah memimpin pasukan dan memenggal ribuan musuh. Seorang Saka. Apa artinya dia bagiku? Kalau aku memang ingin membunuhnya, apakah dia masih bisa berdiri di sini sekarang? Kerumunan terdiam sejenak, wajah mereka tampak berpikir. Kata-kata itu terdengar masuk akal, dan tidak ada yang berani membantah. Jadi maksud yang mulia, Saka ini berbohong? Tanya Adair ragu. Berbohong? Itu terlalu sepele. Regen menjawab dengan suara tegas, aku yakin Saka pasti mendapat dukungan dari kekuatan luar. Dia merancang pembunuhan terhadap petinggi negara Elang, lalu mencoba menjebak dan menimpakan kesalahan itu padaku. Regen melanjutkan, suaranya makin keras, kalau nggak begitu, bagaimana mungkin Saka, yang hanya seorang master ilahi tingkat 2, mampu membunuh kepala keluarga Romli? Kerumunan kembali tertegun. Ucapannya terdengar masuk akal. Pandangan mereka terhadap Saka mulai dipenuhi keraguan dan kebingungan. Benar juga, tanpa campur tangan dari kekuatan luar, bagaimana Saka bisa membunuh Master Ilahi tingkat 5? Jangan-jangan ini memang melibatkan 6 jalur puncak kematian. Adair tiba-tiba bersuara, matanya menyipit penuh curiga. Begitu kata-kata itu keluar, seorang lelaki tua dari Prastia yang tadinya tampak santai menonton, mendadak wajahnya berubah suram. Dia tanpa sadar melangkah mundur selangkah. Gerakan kecil itu membuat semua orang tersadar.
Memang, taktik licik seperti ini sangat mirip dengan gaya 6 jalur puncak kematian. Kalau Saka benar-benar bergabung dengan sekte itu, bukan nggak mungkin. Bisikan dan spekulasi mulai beredar di antara kerumunan. Pandangan mereka terhadap Saka kini penuh curiga dan waspada. Roni, yang berdiri di antara mereka, tampak gelisah. Dia ingin membela Saka, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Dengan penuh kecemasan, dia hanya bisa memandang Saka. Saka mengangkat bahu dan berkata dengan nada putus asa, "Aku ini punya hubungan buruk dengan semua orang. Dari mana aku bisa menemukan dukungan eksternal? Dari planet Mars." Masih mencoba membantah. Teriak Regen dengan kemarahan yang dibuat-buat, suaranya menggema di udara. Sejak kamu menunjukkan kepala Alex, aku sudah merasa ada yang nggak beres. Tapi, karena kamu adalah salah satu kebanggaan negara Elang, aku memutuskan untuk memberimu kesempatan. Aku ingin menyelidiki ini dengan benar dan membawamu pergi dengan cara yang layak.